aurat-aurat zikir syaziliyah ya, bahwa intisab kepada para sufi itu salah satunya adalah dengan cara qiraatu kutubihim, membaca kitab-kitab mereka. Inilah yang kita lakukan sekarang ya. Tafadhol Musa kalau ada yang mau didiskusikan ya. Baik, ya. Baik. Jazakumullah khairan jazak Maulana. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar. Bismillah. Pertama mengenai tasawufnya Profesor Harun Nasution. Beliau dikenal sebagai tokoh liberal, namun beliau memiliki kekuatan zikir. Kemudian terkait dengan seorang orientalis, Enimer Skaimel, seorang hafiz Quran, kitab-kitab tafsir serta kitab hadis. Nah, bagaimana pandang Buya? Kemudian terakhir, masih penanya yang sama, Fauzan. Mohon keterangan terkait dengan Ana tadi disingkat dibaca menjadi Amba Ana. Terima kasih, mohon. Ya, tolong ingetin ya. Yang pertama tadi tentang lupa kan? Prof Harun dan tokoh orientalis. Prof Harun Nasution itu bukan tokoh liberal, tapi tokoh yang genit aja ya. Beliau risau melihat orang-orang kampus ini kok gayanya masih gaya santri di pesantren gitu. Jadi kok masih pakai katanya, belum berani mengkritisi kitab-kitab gitu. Jadi beliau ingin mengajak murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya, kalau baca teks tertentu jangan muqallid. Jangan-jangan kamu lebih pintar dari si pengarangnya gitu ya. Itu jadi beliau berani sekali, maka dianggap kurang ajar oleh sebagian orang ya. Kemudian beliau lihat ini ternyata yang membuat mereka begini, beliau kemudian mencari kambing hitamnya apa nih. Di sinilah kelirunya Prof Harun ya. Menurut beliau kekeliruan ini karena mereka pada mahasiswa-mahasiswanya, kiai-kiai yang jadi mahasiswanya ini berakidah Asy'ari, taklid ke mazhab Syafi'i, maka beliau hajarlah itu. Dihajarnya itu akidah Asy'ari Ahlussunnah. Dituduhlah, ditulis di buku-bukunya bahwa Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah ini memundurkan umat. Wah, tapi maksud beliau nulis begitu biar yang berasy'ari itu nggak taklid. Berasy'arilah, tapi berasy'ari dengan sebagaimana Asy'ari itu berakidah. Jadi Asy'ari berakidah betul-betul totalitas ya, bukan taklid. Kok malah kita taklid lagi gitu. Akhirnya muncullah murid-murid beliau yang sangat-sangat cerdas, kawan-kawan beliau muncul dulu ada Pak Muslim Nasution ya, kawan beliau sama-sama Nasution tuh. Kemudian ada kawan dan rivalnya itu ya, ada Prof siapa namanya dulu yang lama bekerja di luar ya. Itu sempat ada dialog panjang antara mereka, balas-balasan. Ya. Tapi saya melihat itu berhasil ya, berhasil beberapa. Akhirnya muncullah profesor-profesor sekarang yang kita lihat. Namun ketika gaya Pak Harun yang dulu diulang lagi sekarang itu nggak akan relevan. Bagaimana tasawufnya, teman-teman semua? Pak Harun itu jangan salah ya. Beliau itu di tahun-tahun akhir-akhir tahun 80-an itu ya, sebelum tahun 90-an itu sudah dekat dengan Abah Anom, mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan beliau memimpin penulisan sebuah buku tentang tarekat Abah Anom tersebut, dan kelihatan lagi kalau beliau sangat mencintai, dan kalau menurut saya beliau di sini levelnya mutasawwif. Jadi sudah tinggi itu ya, levelnya sudah tinggi. Beliau dulu pernah nggak percaya jin, langsung dikasih pelajaran oleh Allah ya. Buka pintu, tahu-tahu ada bayangan hitam berkelebat gitu, beliau kemudian mental ke belakang. Semenjak itu nggak pernah lagi ingkar jin. Jadi Allah itu langsung kasih kepada beliau. Kadang-kadang beliau ya sampailah, mungkin di akhir hayatnya telah menjadi sufi, telah menjadi sunni kembali. Beliau kan tidak punya anak ya, sehingga saya kata murid-muridnya juga, kata tetangganya itu senior dan guru kita Dr. Asril ya, itu beliau cerita ya, di akhir hayatnya beliau karena nggak punya anak akhirnya bilang apa,
mungkin ini telah takdir saya. Oh, tadinya menyerang konsep takdir Asy'ari Ahlus Sunnah. Ternyata beliau menerima. Jadi sebenarnya beliau menulis, orang itu belum tentu kita hukumi dan apa yang dia tulis. Kadang-kadang tulisan itu ya ingin menunjukkan pemahaman dirinya saat itu, atau dia sedang berontak dengan dirinya, atau ingin mencuci otak murid-muridnya, atau ingin manas-manasin muridnya. Nah, kayaknya seperti ini juga yang terjadi pada Syekh Ibnu Taimiyah, karena di akhir hayatnya beliau bersyahadat dengan syahadatnya Imam Asy'ari ya. Oke, jadi itu tentang Harun Nasution ya. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Dan Kemudian, semoga Allah mengampuni beliau. Amin. Amin ya Rabbal. Tokoh orientalis tadi. Animer ya. Iya, Animer. Animer ini dia, tahu saya dia bukan hafiz ya. Kalau kulhu mungkin dia hafizah ya. Kulhu ahad ya hafal. Tapi kalau Quran dia nggak hafal semua. Tidak benar kalau beliau hafizah. Beliau mengerti banyak tafsir Quran ya. Beliau membanyak baca hadis ya. Ada juga senior kita yang udah ke sana tuh ya, Pak siapa namanya yang di Suldin tuh ya, pernah ke sana ke Jerman, dan karena dia orang NU, dia ziarah. Ya. Lucunya ziarah ke Animer itu ternyata dikuburkan dengan cara Protestan. Padahal buku-bukunya, kalimat-kalimat dia semuanya menunjukkan bahwa dia sudah mutasyabbih. Atau minimal dia mau ya itulah ya, meniru gaya-gaya sufi ngomong. Dan semoga Allah menyelamatkan rohani. Jadi sebelum wafat semoga dia sudah rohaninya sudah iman kembali. Seperti yang dikatakan oleh Junaid ya, tasdiq ulumina wilayah, membenarkan ilmu kita itu kewalian. Itu sangat mungkin teman-teman semua. Meskipun tidak diselenggarakan secara Islami ya. Siapa tahu Allah Maha merahmati orang-orang begini, siapa tahu Allah selamatkan sebelum wafatnya. Banyak kan orang yang meninggal di pesawat, di kapal itu nggak meninggal dengan Islami. Yang lucunya, senior kita ini kirim Fatihah ke sana. Dia bilang, nyampe gue baca deh. Gitu. Akhirnya dibully oleh beberapa mahasiswanya yang masih ya dianggapnya nggak paham maksud dia. Ya begitulah. Jadi Animer bukan hafizah, tapi dia sangat mengerti buku-bukunya. Saya sudah membaca semenjak zaman masih SMA ya, buku-bukunya luar biasa. Beliau boleh disebut sebagai bukan orientalis, tapi sudah menjadi pemikir sufi yang cara berpikirnya udah kayak sufi. Jadi cara berpikirnya sudah mutasawif. Silahkan buka buku Hallaj-nya tentang tasawufnya, itu kelihatan sekali kalau beliau sangat mengerti. Tapi jangan-jangan beliau seperti siapa nih, Karen Armstrong ini kan pernah ditanya, saya suka Muhammad, saya cinta Islam, tapi saya takut nanti kalau Islam saya dibenci orang, ditinggalin orang. Jadi ada Islamfobia yang telah mengakar di dalam alam bawah sadarnya, sehingga mereka ini terhalang masuk Islam. Ya. Begitu juga dulu siapa namanya, Snook Hugronja, itu namanya. Itu juga hal yang sama terjadi pada dia. Yang paling jelas itu adalah Martin van Brunesen, kawannya Gus Dur. Itu belum menyatakan keislaman, tapi beliau sudah ikut talqin zikir di Kurdistan. Meneliti tasawuf. Dengan cara apa? Masuk ke dalamnya, rasakan zikirnya, terasa keenakan ya. Maka beliau berteman dengan kiai-kiai di Jawa ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi apa tentang cara membaca ya. Jadi boleh Buya Musa tampilkan lagi tuh ya sanad hadis yang di depan itu, yang di bab awal. Ya, di situ ada, jadi dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan, kalau kita belajar, ada cara guru kita menyampaikan satu data, satu informasi, lafaz yang digunakan itu menunjukkan kualitasnya. Nah, di sini kalau di Zoom, ya coba digedein dikit, dimulai dengan akhbarana. Ya. Cara bacanya harus depannya, karena kita nggak ketemu dengan pengarang, kita pendek. Wabihi ilaihi qala. Ya. Bagi yang nanya boleh dicatat itu ya. Wabihi ilaihi qala. Dengan silsilah guru kita yang bersambung kepada imam pengarang kitab ini, beliau berkata, itu terjemahannya. Apa kata beliau? Akhbarana syekhuna. Nah,
Akhbarona karena di awal dia tampilkan penuh ya. Nah, kemudian di lafaz berikutnya ana. Jangan dibaca ana ya, ketahuan kalau nggak pernah ngaji hadis. Jadi ana di situ anba'ana atau akhbarana. Mengabarkan kepada kami. Nah, inilah yang disebut thariqatur riwayah, cara meriwayatkan ya. Dan ini namanya sigat ikhbar. Caranya dengan khabar ya. Ada yang pakai haddasana, ada yang pakai menceritakan. Nah, kalau itu langsung, kalau ikhbar ini bisa dengan ijazah, bisa dengan kitab. Misalnya saya gini, ini kitab saya dapat sanadnya dari fulan, saya ijazahkan semua, seperti ya. Maka semua yang ikut ini telah boleh mengatakan akhbarana ijazatan. Gitu boleh ya. Kalau sana itu pakai haddasana. Jadi ada ana, ada sana, dan ada beberapa simbol-simbol lain. Begitu. Ini metode ahli hadis. Nah, ini kelihatan bahwa ulama ahli hadis itu sufi. Sufi ahli hadis. Ini dia. Jadi teman-teman semua, jangan coba-coba pisahkan mereka. Dan perlu diketahui, ilmu hadis bukanlah ilmu maksud. Bukan ilmu yang dituju. Yang dituju itu ilmu tasawuf, ilmu fikih. Ilmu fikih ini dan ilmu usul fikih, background-nya adalah mantik. Ilmu mantik bukan ilmu maksud, dia cuma alat. Ilmu nahu sorof itu bukan tujuan. Makanya jangan larut kalau sudah lewat umurnya di atas ya umur mahasiswa atau lebih, nggak usah lagi berkali-kali aja belajar alfiyah atau capek-capek kemudian belajar kaidah-kaidah yang ribet-ribet itu, langsung aja baca teks terjemahkan, gitu caranya. Nanti akan nyampe seperti sufi ini, nggak berteori lagi, langsung terjun ke dalam, maka nanti grammar itu datang. Ya. Dulu seorang ahli hadis, dia tujuannya adalah mengetahui ini riwayat nyambung kepada Nabi atau tidak, sahih atau tidak. Kalau udah sahih, maka baru kemudian disortir, dipakailah untuk fikih, akidah, tasawuf. Gitu. Kalau dia dhaif, dilihat dhaifnya berat atau tidak. Kalau tidak berat, maka sebagian besar ulama fikih ada yang pakai, bahkan selevel Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabi, itu kitabnya tentang usul salasah, tentang tauhid yang 3, itu mamlu bil hadis dhaif. Penuh dengan hadis dhaif. Coba cek. Jadi orang-orang yang anti hadis dhaif hari ini, lalu mengalamatkan ini kepada sufi, ahli fikih, ternyata mereka lupa imamnya sendiri lebih parah ya. Jadi jangan heran kalau kemudian di dalam tasawuf ada hadis dhaif, yang penting ada sanadnya. Karena di kitab akidahnya yang anti hadis dhaif pun itu banyak hadis dhaif. Ya, lanjut Musa. Mana nih Buya Musa nih? Ya, apa dulu nah. Sebentar. Tiduran. Loading. Menutup screen tadi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Haddad. Assalamualaikum Ustaz. Apa bisa disebut seorang itu bertasawuf? Seseorang yang mengamalkan amaliyah zikir dan berbicara. Kecuali dia yang diamalkan itu istiqomah dengan sholat malamnya. Mungkin maksudnya itu dia cukup dengan mengamalkan zikir, istiqomah dengan sholat malamnya. Apa bisa dikatakan sebagai orang yang bertasawuf? Iya, baru mutasyabih, baru meniru ya. Karena tasawuf itu tidak hanya gerakan-gerakan fisik, tidak hanya tahajud tiap malam. Kalau tahajud tiap malam ya kalah kita sama khawarij, kalah kita sama kelompok teroris, ya. Kalah kita sama orang-orang yang alirannya bermasalah, ya. Akidahnya bermasalah. Jadi tidak cukup amalan zahir. Jadi di situ ada amalan kolbu, ada karakter-karakter sifat-sifat kolbiah, rohani yang harus diterapkan. Jadi nggak cukup. Ya. Baik, Maulana. Kemudian ada yang mau menanyakan terkait dengan tokoh Jalaluddin Ar-Rumi dan Syam Tabriz. Ya, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu salah satu ulama Ahlus Sunnah, berakidah Maturidiyah, Ahlus Sunnah Maturidiyah, bahkan ada yang mengatakan Asy'ari ya. Beliau sangat sering
berkelana rohaninya ke alam jabarut, sehingga ungkapan-ungkapan isyiknya, ya tarekat kalimat-kalimat seperti ya cinta, ya kalimat-kalimat fana itu sering muncul dalam masnawinya, ya. Masnawi beliau ini ditulis dalam bahasa Persia lama karena beliau memang bukan orang Turki sebenarnya, beliau orang Khurasan yang kemudian Balkh, ya, kemudian hijrah dengan ayahnya ke sana, dan beliau punya sanad-sanad tarekat. Bedanya beliau tarekatnya membolehkan tarian-tarian yang kita sebut hari ini tarian darwish. Ini kemudian diadopsi oleh Maulana Nazim Haqqani. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman membaca buku-buku beliau, Maulana Jalaluddin Rumi, tapi jangan kemudian karena membaca lalu terobsesi langsung kayak mabuk-mabuk sendiri, ya. Itu dibaca aja, ya, dan dinikmati. Bagaimana seorang pencinta, jadi tarekatnya tarekat isyqiyah, tarekat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Baik, Maulana. Benar. Kemudian ini pertanyaan dari ibu-ibu rumah tangga nih. Assalamualaikum Buya. Apa zikir yang bagus untuk ibu rumah tangga agar bisa sabar menghadapi anak dan suami? Iya. Zikir yang bagus untuk seorang ibu rumah tangga agar sabar adalah mulai mengamalkan zikir-zikirnya rohani, tapi dilewati dengan bacaan-bacaan tertentu. Misalnya, satu kali Sayyidatuna Fatimah diminta oleh Sayyidina Ali, datang ke bapakmu minta pembantu. Apa kata Nabi ketika didatangi oleh Fatimah? Hei Fatimah, kamu aku kasih saja amalan. Nah, kemudian ini bernama zikir Fatimah. Coba amalkan zikir Fatimah ini tidak hanya sekali sebelum tidur, tapi minimal sebelum tidur. Seperti kita wirid sebelum sholat. Setelah sholat, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali masing-masing. Lalu tidur dengan membaca syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, salawat, baru baca doa yang biasa. Insya Allah nanti akan diberikan kelapangan dada, ya, kesegaran jiwa. Insya Allah. Baik, Maulana. Afwan Buya, video Buya nggak kelihatan ya? Masa nggak kelihatan? Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Buya. Assalamualaikum Buya. Terkait dengan amalan Dalail Khairat, itu kan identik dengan Thariqat Syadzili. Namun banyak pengamal Thariqat Naqsyabandi yang mengamalkannya. Nah, bagaimana saya pernah membaca Maulana Nazim berkata tidak ada seorang Naqsyabandi yang tidak membaca Dalail Khairat. Dan juga di Minangkabau kita lihat pengamal Thariqat Naqsyabandi sudah umum membaca Dalail Khairat. Begitu juga di Pekalongan dan sebagainya. Apakah memang secara historis sangat dekat antara Thariqat Syadzili dengan Thariqat Naqsyabandi? Terima kasih dari Bang Sendi Santosa. Iya, Dalail Khairat adalah kitab kumpulan sholawat, kitab ulama yang menulis kitab ini yaitu Imam Al-Jazuli, sehingga disebut Tarekat Jazuliyah, furu' cabang dari Syadziliyah. Ulama-ulama tarekat sufi, ulama fikih, sama, ya, ulama akidah yang Ahlussunnah. Mereka ketika menghasilkan satu kitab atau satu sistem amalan, itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi siapapun yang dapat ijazahnya boleh mengamalkannya. Itu tidak hanya amalan di Minangkabau, kampungnya Bang Sendi, kampung saya juga, ya. Tapi juga kalau di Jawa Tengah, ya, di Kudus itu orang kalau selesai hafalan Quran, maka disuruh khataman Dalail Khairat. Karena memang mursyid-mursyidnya, sahibul ijazahnya, ahli-ahli ijazah Quran itu bertarekat, ya, tarekat Qadiriyah, atau Naqsyabandiyah, atau Syadziliyah. Itu juga di Pangandaran, seingat saya begitu juga, ya. Rakyat dulu kayaknya begitu, wallahu alam kalau sekarang. Sampai ke Bojongwangi, sampai ke Madura, bahkan di Banjar sana, di Lombok itu sama, ya, sama semua. Kewagian apalagi itu tarekatnya, ya. Jadi kalau kemudian kita melihat bolehkah mengamalkan ini? Boleh, karena ibarat sesama orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, mereka ini kan punya kunci-kunci terhadap pintu-pintu menuju Allah. Nah, mereka ini kalau udah ketemu saling bagi-bagi kunci, ini kuncinya. Kamu
imitasi ya, masuk lewat ini gitu. Jadi mereka ini nggak pelit. Nah, ini yang disebut ijazahan. Jadi tapi yang dipakai sekarang mohon maaf di Minangkabau itu kebanyakan sanadnya sudah terputus. Sehingga cara bacanya juga tidak sesuai dengan cara bacanya ahli dalail khairat. Nanti saya cerita di waktu yang lain ya. Sekarang hanya menjadi kultur. Dulu itu jadi kultur kalau ada orang sunatan, ya. Sekarang hanya jadi kultur kalau ada orang meninggal. Gitu. Di daerah Buya Asfi itu kayaknya masih ada yang baca kalau lagi maulidan gitu, itu bagus. Tapi kalau di wilayah saya, Kabupaten Limpolo Kota, Payakumbuh itu cuma waktu orang meninggal. Jadi kita kalau ngeliat kitab dalail itu ingatnya mati. Ya, jadi saya dulu takut kalau ngeliat kitab dalail itu ada di rumah. Takut nanti di rumah saya ada orang mati. Jadi nggak nyambung, jadi alam bawah sadarnya udah beda. Maka kitab-kitab itu cuma ada di surau-surau, di masjid-masjid, dan itu pun di ruang dekat keranda jenazah. Jadi menyeramkan sekali. Ya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Kayaknya pertanyaan terakhir, Bu ya. Masih banyak pertanyaan, tapi kita pilih yang lain disimpan dulu. Kalau ada waktu nanti lain waktu dibacakan. Pertanyaan terakhir terkait dengan memandang wajah Allah bagi hamba yang mencapai qalbu salim. Padahal Allah kan tidak memiliki arah, tidak boleh dijisimkan. Namun bagaimana penjelasan yang mudah bagi orang awam untuk bisa diterima secara akal dan qalbunya? Gimana itu penjelasannya, Bu ya? Iya, jika Ka'bah dipandang dengan tubuh, jika ilmu dipandang dengan akal, maka Allah tidak dipandang dengan tubuh, tidak dipandang dengan akal. Dipandang dengan yang pantas memandang Allah. Apa yang pantas untuk memandang Allah? Inilah yang Allah sebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada manusia roh milikku. Yang Allah sebut amrillah. Cuma dengan roh itulah dia bisa memandang Allah yang tidak berarah, tidak bertempat. Maka inilah makna fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu memandang, maka kamu akan dapat menemukan wajah Allah. Karena Allah tidak di mana-mana dan tidak di mana gitu. Allah itu bisa dirasakan di mana-mana, bisa dirasakan di suatu tempat gitu. Di suatu waktu, atau di semua waktu, di semua tempat. Bukan berarti Allah menempati waktu dan tempat. Ya, man ayyana al-aina fala yuqalu lahu ain. Yang menciptakan tempat tidaklah dia bertempat. Yang menciptakan waktu tidaklah dia perlu waktu. Jadi maksud dari ayat ini misalnya fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu mandang, kamu akan dapat bertemu wajah Allah. Nah, wajah di sini ini bukan wajah ini ya. Wajah kita ada atas, bawah, kiri, kanan. Itu kan tidak berlaku pada Allah. Karena atas, bawah, kiri, kanan itu adalah sifat makhluk. Nah, yang hanya bisa menangkap channel wajah Allah itu cuma ruh. Nah, hanya ruh. Ya. Hanya ruh kita yang bisa merasakannya. Itu sebabnya ruh itu adalah sirrullah. Ruh itu adalah rahasia Allah yang Allah tanamkan dalam tubuh ini, dalam jiwa badan kita ini. Nah, ini yang harus kita dapatkan, kita kenali kembali sebelum kita berpulang ke alam sana. Kalau enggak, nanti mencari lagi di alam barzakh. Ya. Bergelantungan, bergentayanganlah ke alam mana-mana. Tapi kalau orang sudah tahu jalan untuk menemui ruh itu, maka dia akan tahu cara menemui Rabb-nya. Nah, inilah yang disebut illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang mereka tahu, meyakini bagaimana cara bertemu Allah itu, ya, dan yakin berpulang kepadanya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu belum tentu ketemu Allah, karena dia sebelum meninggalnya belum tentu mengenal ruhnya. Karena jalan pulang itu tiketnya cuma satu, mengenal ruh. Inilah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kalau sudah kenal nafsnya, dirinya, baru kenal Rabbnya. Nafs itu baru terluar dari bagian kolbu. Nafs. Akhirnya kita kenal, oh nafs ini gejolak-gejolaknya dahsyat sekali. Baru kemudian kita pindah ke kolbu. Dari kolbu baru masuk lagi ke ruhaniyah. Nah, kebanyakan torikot hari ini baru torikot nafsiyah. Ini gimana menghadapi psikis orang, jiwa, penyakit kolbu. Baru nyampe di sana. Belum sampai tembus ke kolbu, apalagi tembus ke ruhani.
Sehingga itulah kenapa banyak sekarang yang disebut mutasyayikh, syekh-syekh yang bergelar mursyid tapi dia belum makomnya di sana, ya. Bergaya kayak wali, ngomongnya macam-macam tapi dia belum, ya. Mending kita ini meniru saja mereka tapi nggak usah berbicara aneh-aneh seperti yang mereka katakan, ya. Semoga teman-teman semua kita mencapai ma'rifatullah dengan jalur ma'rifatul ruh tadi. Karena itulah satu jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang disebut muqarrabin. Allah maja'alna minal muqarrabin. Ya Allah, jadi kami bagian dari orang-orang yang muqarrabin. Begitu juga semua yang hadir, yang join ini. Semoga Allah ridhai, Allah kasih jalan, Allah tarik ke jalannya sehingga menemuinya sebelum berpisah ruh dengan badan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairu jazak Maulana. Baik, ikhwah semua, hadirin, partisipan yang hadir. Kita cukupkan kajian pagi ini. Kita tutup dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa dibacakan.